ada orang jadi wali gara-gara sabar ngadepi istri. Saya tidak ngarang, cerita ini ada di kitab. Di daerah Yaman Selatan sana ada seorang wali besar namanya Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Ada yang menyebut Bajal Haban, ada yang menyebut Bajalahban. Biasanya dibuat tawasul kalau kepingin urusan rezeki lancar, tawasulnya kepada beliau, Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini istrinya bawelnya luar biasa, cerewet, bawel, pendino, murang-muring terus. Setiap hari mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi istrinya niki cerewetnya luar biasa, ngomel gak mari-mari. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban sabar. Suatu saat beliau ini keluar dari rumahnya, ada yang mengatakan diusir sama istrinya, ada yang bilang memang keluar untuk riyadhah. Keluar dari rumahnya, di tengah perjalanan beliau temukan ada satu gua. Karena capek beliau mau istirahat di dalam gua itu. Begitu masuk, ternyata di dalam gua itu sudah ada 3 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, mohon maaf, boleh nggak saya numpang istirahat di sini? Oh, boleh. Kalau cuma numpang istirahat silahkan, tapi urusan makan sendiri-sendiri. Loh, maksudnya gimana? Kami ini kalau mau makan berdoa dulu kepada Allah. Ternyata 3 ini orang wali-wali semua, orang hebat semua. Makanya sampean kalau mau numpang istirahat di sini boleh, dengan catatan nanti kalau waktunya makan sampean juga harus berdoa kepada Allah, minta makan sendiri kepada Allah. Oh ya, saya coba masuk ke dalam gua itu. Hari pertama orang pertama berdoa, begitu angkat tangan langsung turun dari atas, grup ya, 1 bagi makanan dimakan bareng-bareng. Hari kedua orang satunya berdoa lagi, turun lagi, grup ya, 1 bagi, 1 nampan dimakan orang banyak. Hari ketiga juga begitu. Terakhir hari keempat giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sekarang sampean waktunya berdoa. Angkat tangan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, baru angkat tangan langsung turun 4 bagi, grup ya, 1 orang masing-masing dapat 1. Wah, kaget ini orang-orang. Wah, hebat wiridnya sampean, luar biasa. Zaman pakai wirid apa kok bisa begini? Loh, saya enggak pakai wirid. Loh, enggak, zaman tadi doanya gimana? Ini kami berdoa turunnya cuma 1, zaman begitu angkat tangan kok langsung 4. Kata Syekh Abdurrahman, saya cuma berdoa, ya Allah, saya tawasul dengan orang yang ditawasuli oleh 3 orang itu. Doa saya cuma gitu. Katanya orang-orang ini, saya tahu enggak saya tawasul kepada siapa? Enggak tahu. Saya ini tawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh, itu kan nama saya, kata. Jadi ternyata yang ditawasuli di depannya, Pak, enggak tahu. Memang orang ini mendengar nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban mau sowan tapi belum pernah ketemu. Jadi ya taunya di situ. Lah Syekh Abdurrahman Bajal Haban sendiri, beliau enggak tahu kalau dirinya wali. Memang wali itu macam-macam, Pak. Ada wali yang masyhur, diketahui orang banyak, orang lain tahu, dia juga tahu kalau dia wali. Ada wali itu yang orang lain tahu, dia enggak tahu. Ada wali itu yang dia tahu, orang lain enggak tahu. Makanya jangan ngeremehkan orang. Wala tahtakir ahadan la'alla fihi wilayatullah. Bisa jadi orang yang kamu remehkan itu walinya Allah. Nah, makanya macam-macam wali itu. Ya ada wali-wali yang model begini, wali murid, wali santri, wali-wali dina, wali jami'il muslimin wal.
al ahya'i minhum wal amwat. Macam-macam wali itulah. Ada suatu saat ada satu orang ini ingin sambang ke saudaranya. Dia sudah lama tidak ketemu sama saudaranya. Berangkat dia ke rumahnya saudaranya. Begitu sampai di rumahnya saudaranya, ternyata diketok pintu, yang bukain pintu istrinya. Ditanya, "Sampean siapa?" "Saya adiknya suami kamu." "Oh, kakak sampean masih belum datang." "Loh kemana?" "Masih cari kayu di hutan." "Ya sudah, kalau mau sampean tunggu." Wah, ini kereng pak bojone pak. Akhirnya ya saya tunggu, ditunggu. Ndak lama datang ini kakaknya. Dari jauh dilihat, kaget adiknya ini pak. Ternyata datang ini ndak tanggung-tanggung. Dikawal, yang ngawal bukan banser, bukan sipur, dikawal macan. Kanan kiri macan. Kayunya dibawakan sama macan. Begitu sampai setelah kayunya diturunkan, macannya pergi. Wah, ngumun ini. Heran, luar biasa sampean cak. Keramat. Punya wirid apa sampean? Dikiran apa? Enggak pakai wirid. Lah terus, ya ini cukup barokahnya si cerewet ini. Karena saya punya istri cerewet, saya sabar. Alhamdulillah diberi karomah oleh Allah. Macan bisa nurut sama saya. Macan pun bisa nurut, tunduk. Masya Allah, kata adiknya. Coba tahu begitu, dulu saya milih jodoh yang cerewet. Sampai akhirnya kira-kira beberapa tahun kemudian si adik ini datang lagi ke kakaknya seperti kejadian yang semula itu. Diketuk pintunya, yang buka istrinya, cuman istrinya ternyata berbeda, tidak seperti yang dulu, lain. Ditanya, "Loh mana suami kamu?" "Masih di hutan, masih cari kayu. Kalau mau zaman tunggu." "Oh ya siap, saya tunggu." Ditunggu. Ternyata nggak lama datang, kayunya diangkat sendiri dan tidak dikawal macan. Macannya sudah tidak ada. Begitu sampai kaget, "Loh macannya mana? Dulu sampean keramat dikawal macan, sekarang kok jalan sendiri, ngangkat kayu sendiri, macannya kok tidak ada?" Kata kakaknya, "Waduh, istri saya yang cerewet meninggal dunia. Begitu mati saya nikah lagi, dapat istri sabarnya bukan main. Akhirnya keramat saya diambil sama Allah." Makanya bersyukurlah sampean yang punya istri cerewet-cerewet. Wis sopenono menawa sampean dadi keramat. Insyaallah orang itu kalau istrinya sabar keramut, tapi nek bojone kereng keramat, syukur sabar. Nah ini para hadirin sekalian rahimakumullah, begitu banyaknya jalan untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu media sarana untuk menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ternyata isi kitab tadi yang dibaca oleh Yai Zakaria dalam kitab Jami'il Usulil Aulia
menerangkan bab takwa. Nah, tadi buahnya takwa melahirkan ma'rifah, melahirkan keyakinan, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan tambah yakinnya kepada Allah, melahirkan haya, melahirkan mahabbah, melahirkan keriduan atas segala perintah Allah Ta'ala yang kita amalkan. Semoga kita bisa meraih. Tapi tolong untuk ibu-ibu ini kalau pulang jangan meningkatkan rewele. Ben bojoku tak goda tambah dadi waline, malah kesumpet itu. Ora stroke bejo itu. Sekian, sudah waktunya, memang sudah jam 9 lebih. Kita tutup bersama dengan niat yang baik kepada Allah SWT. Doa masing-masing diniatkan yang baik-baik untuk keluarga, untuk agamanya, terutama yang kita anut, keyakinannya, imannya biar selamat, dan untuk bangsa dan negara ini semoga diberi keamanan, diayomi oleh Allah Ta'ala dengan rahmat serta barokahnya, apalagi mendekati pilpres. Jadi tolong dari sedini mungkin, ayo kita jaga kesatuan persatuan, keukhuwahan kita bersama, sehingga tidak mudah kena gelombang-gelombang ramainya politik. Namanya saja tahun politik, tapi kita ngomong bukan tahun politik, tahun damai, tahun bersolawat, tahun berzikir untuk kesatuan persatuan. Titik beratkan itu saja, sudah selesai. Nanti politiknya aman jalannya. Sekian, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.